Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh sama solehannya Bulia? Boleh doakan hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk ambil lagi buku penanya, buku catatan tematiknya dan alat tulisnya. Dipersiapkan semuanya. Oke, sebelum dimulai kita baca doa belajar dulu ya. Yuk bareng-bareng kita baca doa belajarnya. Nabda'u bi ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan teman-teman hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima pembelajaran dari Bapak dan Ibu gurunya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke subtema 4 di tema 1. Buka bukunya di halaman 77, buku penanya. Ya, sekarang kita masuk tentang judulnya itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, sebelumnya teman-teman buka lagi catatannya. Yang pertama kali kita masuk sudah boleh berikan catatan sedikit tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, yang ini tolong dicek lagi ya. Oke, sekarang boleh jelaskan ya catatan yang kemarin-kemarin ya. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan itu secara umum ada dua cara, yaitu dengan generatif dan dengan vegetatif. Kalau dengan generatif itu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Nanti terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Ya, alat perkembangbiakannya apa? Dengan biji. Sudah boleh jelaskan contohnya apa aja tanaman yang berkembang biak dengan biji atau generatif, yaitu tanaman buah-buahan. Terus ada bunga-bunga. Contoh tanamannya apa aja? Pohon rambutan, pohon mangga, pohon jambu, pohon pohon jeruk, terus pohon cabai, bunga-bunga, bunga mawar, bunga melati, padi. Nah, termasuk contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif dengan biji. Lalu yang vegetatif itu apa? Perkembangbiakan secara tidak kawin. Ada dua cara. Yang pertama itu adalah vegetatif alami. Itu perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang dapat dilakukan secara alami oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa aja? Tunas. Nah, tanaman dengan tunas apa aja yang berkembang biak dengan tunas? Ada pohon pisang, ada pohon bambu, ada cocor bebek, ada pohon cemara. Lalu dengan rizoma tuh akar tinggal di dalam akarnya dalam tanah ya, ditumbuh di atas tanah. Contohnya apa? Jahe sama kunyit. Boleh punya contoh jahe. Nah, jahe dan kunyit ini adalah jahe. Jahe kalau misalnya kalian potong itu warnanya putih dan baunya sedikit lebih menyengat ya. Lalu berikutnya adalah kunyit. Nah, kunyit ini kunyit seperti ini penampakannya. Kalau dibelah itu dia berwarna kuning keoren-orenan ya. Nih, warnanya lebih mencolok dibanding jahe tadi. Ini adalah contoh, jahe dan kunyit adalah contoh yang berkembang biak secara vegetatif alami dengan rizoma. Lalu ada umbi. Umbi itu bagian bagian badannya itu dia menggembung di atas tanah. Ada tiga cara dengan umbi, yaitu umbi lapis. Contoh tanaman umbi lapis yaitu bawang-bawangan. Ada bawang merah. Nah, ini seperti ini bawang merah. Ini kalau kalian potong tengahnya atau kalian iris itu ada lapisannya. Nah, ini makanya dia dengan umbi lapis bawang merah, bawang putih, terus bawang bombay ya. Lalu ada lagi dengan umbi batang. Umbi batang apa aja? Umbi batang tuh kentang, bengkoang, terus ubi jalar. Nah, umbi akar itu contohnya adalah singkong, wortel, lobak. Kalau kalian pernah melihat wortel atau singkong yang belum dikupas, itu suka ada akar-akarnya di batang di buahnya itu sendiri ya. Nah, itu makanya dia berkembang biak secara vegetatif alami dengan umbi akar. Lalu ada spora. Spora ini tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, dia lebih suka tempat yang lembab. Contohnya apa? Jamur, pakis, lumut. Nah, ini contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora dengan vegetatif alami. Lalu vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang secara tidak kawin tetapi dengan bantuan manusia. Tujuannya, ini ada tujuannya kalau vegetatif buatan. Tujuannya itu untuk memperpanjang atau memperbanyak hasil panen atau hasil buah. Contohnya yaitu pertama dengan mencangkok.
ya. Mencangkok itu tanaman yang tercangkok itu ada tanaman yang berbatang besar atau biasanya tanaman buah-buahan. Contohnya pohon mangga, pohon rambutan, pohon jeruk. Biasanya suka dicangkok. Jadi bagian batangnya itu dikupas, lalu dikasih tanah, nanti dia akan tumbuh lagi batang yang baru. Kalau batang baru lagi, berarti nanti ada buah lagi yang baru di situ. Lalu dengan cara okulasi atau menempel, dan satu lagi dengan cara setek. Setek itu adalah memotong bagian tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan, bisa dengan akarnya, bisa dipotong potek daunnya, atau dengan akarnya. Itu ditanam lagi. Jadi akar yang dipotong ditanam lagi, dia akan tumbuh sendiri lagi dengan tanaman yang baru. Contohnya apa yang bisa disetek? Itu ada bambu bisa, lalu bawang, terus ada lidah buaya, tanaman lidah mertua, atau ada lagi catatan kalian itu yang kemarin sudah boleh iniin, itu ada singkong, ada tebu. Nah, itu contoh tanaman-tanaman yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Teman-teman baca lagi ya, teman-teman hafalkan lagi, dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Oke, next sekarang lanjut ke halaman 78. Sudah dibuka halaman 78 bukunya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran SPDP, yaitu karya seni mozaik. Apa itu? Karya seni mozaik adalah suatu teknik karya seni, pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempel bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Jadi nanti ada gambar. Nah, medianya itu kalian bisa peroleh dari bahan alami juga dari bahan buatan. Contohnya adalah kalau yang bahan alami misalnya dari biji-bijian, daun-daun kering, ya. Terus bisa juga dari kulit buah, misalnya batang. Nah, itu termasuk bahan alami untuk membuat karya seni mozaik. Nanti itu bisa dipotong-potong atau kalian gunting atau kalian sobek-sobek kecil-kecil, nanti kalian tempelkan di suatu gambar, nanti dia membentuk gambar itu sendiri. Lalu yang bahan buatan apa aja? Kayak kain perca, potongan kain-kain, atau pecahan kaca. Nah, atau bisa juga dengan kulit telur. Nah, itu juga termasuk dari salah satu media bisa membentuk karya seni mozaik. Jadi mozaik itu adalah karya seni dua dimensi, ya, yang teknik cara pengerjaan itu dengan menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat. Nah, perekat ini menggunakan apa? Lem. Bisa lem kertas, bisa lem fox, atau bisa lem uhu. Ini namanya alat perekat, ya. Jadi teknik yang dipakai dalam karya seni mozaik itulah teknik potong. Kalian memotong atau menyobek. Alat yang digunakan kalau memotong dengan apa? Bisa dengan gunting, bisa dengan cutter, bisa dengan pisau, bisa dengan gergaji. Itu memotong. Kalau menyobek berarti menggunakan tangan manusia. Menyobek nih namanya. Oke, paham untuk yang karya seni mozaik? Silakan dibaca lagi bukunya. Oke, next lanjut kita masuk ke halaman 82. Halaman 82 bukunya. Oke, di situ ada di soal latihan, di ayo berlatih itu ada judulnya perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Oke, boleh jelaskan sedikit daur hidup tumbuhan, ya, dimulai saat biji ditanam. Jadi saat biji ditanam, disiram, nanti dia akan tumbuh kecambah. Nah, kecambah ini nanti dia ke atas akan tumbuh daun. Nah, di bawah dalam tanah akan tumbuh yang namanya akar. Nah, kecambah ini semakin hari dia akan tumbuh lagi semakin besar, namanya tumbuhan baru, tumbuhan muda, maaf. Ya, jadi kecambah nanti lama-kelamaan akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Nah, tumbuhan muda ini nanti akan semakin tinggi, diberi nutrisi, diberi air, lalu dengan sinar matahari juga. Ingat proses fotosintesis kemarin? Nah, nanti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, di tumbuhan dewasa ini nanti dia akan mengalami yang namanya berbunga dan berbuah. Nah, yang tadi Bulia bilang generatif, ingat yang tadi generatif, yaitu dengan adanya apa? Perkembangbiakan secara kawin dengan adanya penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan pembuahan ini terdapat di dalam bunga. Nanti bunga ini dia akan mengalami penyerbukan dan pembuahan. Nanti setelah dia memasuki masa pembuahan, nanti akan timbul bakal buah.
bakal buah itu tanaman buah kecil. Nah, itu akan buahnya semakin besar, nanti dalam buah itu ada biji. Nah, bijinya itu dan nanti kalau misalnya buahnya dimakan, bijinya itu jangan dibuang, tetapi ditanam lagi, nanti akan tumbuh lagi tanaman baru, prosesnya seperti yang tadi. Jadi tanaman perkat daur hidup tumbuhan dari biji lalu menjadi kecambah, dari kecambah menjadi tumbuhan muda, lalu menjadi tumbuhan dewasa. Di tumbuhan dewasa ini akan berbunga dan berbuah. Paham sampai sini untuk daur hidup tumbuhan? Oke, sekarang teman-teman lanjutkan di halaman 83. Sebelum masuk halaman 83, teman-teman simak dulu video yang berikut ini ya. Adalah contoh tanaman tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu dengan biji. Ayo, siapa yang tahu tanaman apa? Ayo. Betul sekali, ini adalah sawo. Oke, nah coba perhatikan. Nah, di sini ada buah yang masih baru atau bakal buah. Ingat tadi daur hidup dari tumbuhan itu dengan biji, di tahap terakhir yaitu adalah tumbuhan atau tanaman dewasa, dia akan berbunga dan berbuah. Dia sudah mengalami berbunga, lalu tumbuh dengan berbuah. Nanti buahnya semakin lama semakin besar. Nanti akan seperti ini. Nanti siap kita petik, siap kita panen, kita makan. Nah, di dalam buahnya ini nanti akan ada biji. Nah, bijinya akan ditanam kembali. Nanti proses sama seperti tadi, dia akan menjadi biji, tumbuh kecambah, tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Oke. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, yaitu apa? Jamur. Ingat, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu menyukai tempat-tempat yang lembab. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Sekarang kita masuk di halaman 83, kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Kemarin-kemarin sudah belajar jelaskan tentang keberagaman ya. Banyak sekali keberagaman di sekitar kita. Kita dengan teman kita dengan keluarga kita. Nah, jika kalian sudah bisa menerima atau bisa menghargai perbedaan di antara kalian dengan teman-teman kalian dengan keluarga kalian, nanti akan timbul yang namanya tadi apa kemarin persatuan. Nah, satu caranya yaitu ada satu lagi perwujudan caranya itu dengan kerja sama atau nanti bisa juga dengan kerja bakti. Nah, kerjasama ini termasuk perwujudan dari pengamalan Pancasila sila ke-5. Nah, kerjasama, apa sih kerjasama? Kerjasama berarti melakukan sesuatu secara bersama-sama. Apa aja bentuknya? Nah, bentuk contohnya apa aja? Banyak ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, teman-teman harus tahu bahwa kita manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Manusia tidak bisa berdiri dengan sendiri. Artinya manusia dalam kehidupannya itu membutuhkan bantuan orang lain dan juga makhluk hidup yang lainnya. Contohnya kayak misalkan kalian misalnya ibu kalian naik kendaraan atau mengendarai motor, bannya bocor, gak bisa kan dibayarin sendiri kan, pasti pergi ke bengkel. Nah, atau misalkan kalian misalkan mau orang tua kalian mau belanja, mau sayurannya habis, belanja ke tukang sayur. Nah, butuh kan kehadiran seorang tukang sayur dan sayur mayurnya. Nah, itu makanya manusia tidak bisa hidup secara sendiri. Pasti dia membutuhkan bantuan orang lain dan juga makhluk hidup lainnya. Oke, itulah kenapa manusia disebut dengan makhluk sosial. Oke. Ya, tadi salah satu contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu banyak sekali. Contohnya adalah di situ di bukunya ada 3 contoh. Melakukan permainan kelompok. Apa sih permainan kelompok? Permainan dilakukan secara bersama-sama dengan tim, dengan kelompok. Apa sih contohnya? Ada gobak sodor, ada permainan karet, ya, atau permainan bakyak. Nah, misalnya nih bakyak nih suka pada saat 17 Agustusan nih, biasanya nih lomba 17 Agustusan yang membutuhkan kerjasama. Atau yang kemarin kita di sekolah, masih ingat nggak yang tahun lalu kita ada lomba estafet air ya. Nah, itu salah satu juga contoh dari kegiatan atau permainan sehari-hari yang bisa dilakukan dengan kerja
bersama. Lalu apa lagi? Merawat tanaman di sekolah secara bersama-sama atau merawat kebersihan di kelas secara bersama-sama. Tidak hanya mengandalkan petugas piket, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Lalu melakukan kegiatan menanam pohon. Kita pernah ya, mungkin teman-teman itu masih kelas 1, kita ada kegiatan menanam pohon yang teman-teman sudah membawa pohon dari rumah, kita tanam, terus kita gantung di sekolah kita. Nah, itu salah satu contoh dari kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, lalu apa sih manfaat dari kerjasama? Oh, banyak sekali. Yang pertama, ini manfaatnya memperkuat persahabatan di antara teman. Jadi kalau misalkan kalian melakukan secara bersama-sama, kalian tidak lagi melihat perbedaan di antara teman-teman kalian, perbedaan visi, perbedaan hobi dan sebagainya, itu akan bisa mempererat persaudaraan atau persahabatan. Lalu yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Iya, kan dilakukan secara bersama-sama. Oke, itu adalah salah satu contoh dari kerjasama dan manfaat dari kerjasama. Jadi teman-teman, jika nanti sekolahnya sudah kembali lagi dibuka, kita sudah bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya, teman-teman harus bisa menjaga kerukunan dan persatuan ya. Berikut tugas teman-teman hari ini, yaitu mengerjakan halaman 82 sampai 83 di buku paketnya saja ya. Dan selanjutnya kerjakan lagi halaman 84 tapi di buku tulis tematiknya. Boleh tunggu paling lambat jam 7 malam. Pelajaran kita hari ini boleh akhiri sampai di sini. Semangat belajar, semangat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.